Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hamdan Hussein Batubara. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang cara membuat Tweetbone, yaitu sebuah bingkai gambar yang berisi pesan yang bertujuan untuk mempromosikan sesuatu atau menyemarakkan sebuah kegiatan. Beberapa contoh gambar Tweetbone dapat kita lihat pada situs web Tweetbonize. Misalnya, saya akan buka Google Chrome untuk membuka halaman web Tweetbonize, yaitu di tweetbonize.com ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh Tweetbone yang dibuat oleh orang lain. Contohnya di sini ada Dirgahayu Bayangkara, Selamat Hari Keluarga Nasional. Kemudian ada memperingati Hari Anti Narkotika, Selamat Hari Raya Idul Fitri, dan juga di sini ada Hardiknas ya. Nah, ini adalah beberapa contoh Tweetbone yang dibuat orang lain dan dapat diupload secara gratis di website tweetbonize.com ini, sehingga dapat dibagikan ke orang lain dan orang lain dapat memasang gambarnya pada Tweetbone tersebut. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada gambar yang sudah dipasang. Nah, cara membuat Tweetbonize ini akan kita bahas dengan menggunakan program PowerPoint ya. Saya akan coba membuat sebuah Tweetbone seperti ini dengan menggunakan program PowerPoint. Nah, saya akan screenshot dulu gambar ini dengan cara mengklik tombol print screen ya di keyboard. Lalu saya buka program PowerPoint. Saya buka slide kosong. Nah, kemudian saya hapus dulu kotak teksnya. Saya delete ya. Lalu ukuran slide-nya saya ubah menjadi panjang kali lebarnya 1:1 atau dibuat ukurannya kotak ya, persegi. Caranya klik tab design, lalu klik menu slide size, lalu pilih menu custom slide size. Nah, kemudian ukurannya dibuat 1:1, misalnya 15 inci panjangnya dan lebarnya juga 15 inci. Nah, kemudian oke. Saya pilih maximize saja. Nah, di sini ukuran slide-nya sudah 1:1. Kemudian latar belakang slide ini saya akan ubah dulu ke warna biru ya, supaya lebih jelas kelihatan ya. Saya klik kanan, lalu saya pilih format background ya. Caranya tadi diklik kanan, pilih format background. Kemudian yang pada menu color ini kita klik, lalu saya akan pilih warna ini biru ya. Nah, ini supaya slide-nya lebih jelas kelihatan. Selanjutnya saya akan paste gambar yang saya print screen tadi, yang saya screenshot tadi ini ya. Lalu saya crop dulu gambar ini, saya untuk menghapus bagian yang tidak diperlukan ya. Oke, saya akan crop seperti ini. Nah, saya perbesar, saya taruh di kanan ya sebagai contoh gambar Tweetbone yang akan kita buat. Oke. Selanjutnya saya akan mulai menggambar bagian bentuk yang merah ini ya, yang menjadi latar belakangnya ini. Caranya klik tab insert, lalu klik menu save, lalu pilih kotak. Kemudian kotaknya dipenuhi ya di atas slide. Nah, kemudian warna save fill-nya dibuat warna merah ya. Nah, merah ini aja. Oke, merah cerah. Kemudian save outline-nya, warna garis luarnya dibuang dengan cara pilih save outline, pilih no outline. Ini no outline berarti garis luarnya dibuang. Selanjutnya, nah di sini ada lengkungan ya. Nah, untuk membuat lengkungannya kita klik kanan di atas kotaknya, lalu pilih edit points. Ini edit points. Kemudian klik titik atau kotak hitam yang di pojoknya, lalu klik kotak putihnya, seret ya atau drag kotak putihnya ke dalam seperti ini untuk membuat bentuk setengah lingkaran.
lalu klik lagi kotak yang di bagian bawah, kemudian drag kotak putihnya. Nah, kemudian kita atur sampai membentuk sebuah lingkaran ya, setengah lingkaran seperti ini misalnya. Oke, kemudian kita sesuaikan. Nah, kalau sudah dirasa sudah sesuai, selanjutnya kita akan membuat ini gambar bendera ini ya, merah putih. Nah, caranya karena di sini sudah merah, berarti kita membuat yang putihnya saja. Nah, caranya kita klik tab insert, lalu ambil save, kemudian ambil kotak lagi. Kemudian kotaknya kita buat seperti ini ya, kotak persegi panjang. Nah, kemudian kita miringkan saja seperti ini. Nah, coba saya miringkan lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita atur warnanya menjadi warna putih. Dan outline-nya kita buang, no outline. Lalu kotaknya kita bentuk seperti bendera. Ini bendera seperti ini sepertinya ya. Nah, kemudian kita klik kanan, pilih edit point untuk mengubah bentuknya. Misalnya seperti ini. Kemudian yang ini kita tarik misalnya ke bawah. Misalnya ke sini, ini keluar ya. Kita sejajarkan. Kemudian ini kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah ya, untuk membuat seolah-olah benderanya bergelombang ini ya. Nah, seperti ini. Yang kotak titik hitamnya juga kita klik, kemudian kita buat lagi efek seperti bergelombang. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini titik hitamnya pindah saja. Oke, kita sejajarkan ya. Dan bisa kita perbesar jika kita merasa kurang melihat ya dengan jelas. Nah, oke. Nah, di sini sudah selesai ya. Kita membuat sebuah bentuk bendera. Nah, ini harus kita buat sejajar pinggirnya supaya rapi hasilnya ya. Nah, misalnya ini sudah selesai. Selanjutnya, nah, kalau misalnya masih belum, tinggal kita pas-paskan saja dengan cara mengklik titik hitamnya lalu drag titik putihnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan logo. Logonya kita cari di internet saja. Logo ini adalah logo dari BNN ya. Logo BNN. Nah, ini kita klik menu gambar. Kemudian kita akan mencari logo yang transparan ya. Nah, kita klik menu alat. Kemudian kita klik menu warna, lalu kita pilih transparan untuk menyortir hasil gambar ini dengan gambar yang transparan. Nah, ini saya pilih transparan, kemudian saya klik gambar yang di pojok ini aja, terus saya pilih yang di bawahnya. Nah, ini lebih besar ya. Saya pilih ini, klik kanan, salin gambar. Nah, kemudian saya kembali ke PowerPoint, saya paste gambar yang disalin tadi. Nah, ini transparan ya. Selanjutnya saya akan letakkan di sini seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan tulisan memperingati. Nah, caranya klik tab menu save, kemudian pilih kotak teks ya. Kemudian teksnya kita buat dan kita tulis memperingati Hari Anti Narkotika
Matematika Internasional. Oke. Kemudian teksnya kita perbesar dulu, warnanya kita ubah ke warna putih. Nah, seperti ini. Jenis hurufnya sepertinya ini adalah Arial ya. Nah, saya pilih Arial. Oke. Di sini saya menggunakan jenis ukurannya 32 sepertinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan tulisan Hani 2021. Cara menambahkannya tadi klik tab insert, lalu klik menu search, lalu pilih kotak teks. Lalu buat kotak teks seperti ini. Kemudian kita tulis Hani 2021. Lalu kita perbesar. Oh, terlalu besar ya. Nah, kemudian warna hurufnya ini adalah warna biru ya. Nah, biru ini ya. Kemudian fontnya ini cukup tebal. Nah, misalnya saya pakai font ini, saya miringkan ya. Lalu ada garis outline. Nah, garis outline ini kita buat dengan cara, nah ini diblok dulu ya, ini sudah terblok. Klik tab format, kemudian ini ada text outline, lalu kita pilih warna putih. Nah, kemudian text outline-nya kita atur ukurannya. Maaf, text outline-nya kita atur ukurannya. Kita perbesar misalnya jadi 3. Nah, ini sudah 3 ya. Nah, ini kemudian ini kita rapatkan. Ini spasinya juga masih kurang rapat ya. Cara mengatur spasinya ini, kita klik tab home, lalu klik menu spasi yang ini, lalu pilih line spacing options. Nah, kemudian di line spacingnya pilih exactly. Nah, kemudian kita ubah ini angkanya di bawah dari ukuran fontnya ini 138. Kita buat misalnya jadi 120. Ya. Oke, supaya lebih rapat. Nah, ini. Kemudian sepertinya di sini ada bayangan sedikit ya di bawah fontnya warna hitam. Nah, caranya klik tab format. Nah, kita akan menambahkan bayangan dengan mengklik menu text effect. Nah, ini ada menu shadow ya, bayangan. Nah, bayangannya kelihatannya tadi ke kanan. Berarti yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita perbesar lagi hurufnya ya. Nah, jika dirasa masih kurang besar, nah ini spasinya terlalu rapat ya. Tadi caranya pilih spasi line spacing option. Di sini karena ukuran 166 berarti saya buat misalnya 150. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan tulisan 26 Juni 2021. Ini saya duplikat saja. Lalu saya tulis 26 Juni 2021. Lalu di sini ada apa ini? Garis kuning ya di belakangnya. Saya pakai ini, saya segitiga ini ya. Nah, segitiga karena ini kelihatannya kayak segitiga. Nah, segitiga, saya buat segitiga seperti ini. Sepanjang ini. Warnanya saya ubah ke warna kuning. Outline-nya saya buang, no outline. Kemudian rotasinya saya ubah ke kanan ya, seperti ini. Lalu saya pindah di sini. Oke. Nah. Oke, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya kelihatannya kayak terlalu besar ya. Coba saya perkecil. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya di bawahnya ada tulisan ayo bersama dengan background warna
kuning ya, dan tulisannya warna merah. Saya buat dulu backgroundnya dengan kotak ya. Kotaknya seperti ini. Nah, posisinya di sini misalnya. Nah, besar ini misalnya. Kemudian warnanya adalah warna kuning, outline-nya dibuang ya, tanpa garis pinggir. Kemudian kotaknya diubah bentuknya seperti ini, yang mengikuti sisi miringnya, seolah-olah sedang miring kotaknya. Oke, kemudian kita tambahkan teks. Klik kanan saja, lalu pilih edit point. Klik kanan, lalu pilih edit text ya. Kemudian kita tambahkan tulisan ayo bersama. Nah, tulisannya warna merah. Nah, seperti ini. Tulisannya dimiringkan. Kemudian fontnya ini kayak bersambung gitu ya. Nah, misalnya pakai ini ya. Nah, ayo bersama. Nah, oke. Misalnya seperti ini. Kalau terlalu besar dikecilkan fontnya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan ini ya, tanda kutip. Berarti pakai teks ya. Pakai teks, tanda petik. Tanda petik di sini adalah ini ya. Oke, saya perbesar tanda petiknya. Nah, kemudian warnanya adalah warna putih ya. Kemudian tanda petik yang agak tepat, coba ini kita geser dulu ke sini ya, biar kita cari tanda petik yang agak mirip. Nah, sepertinya ini ya, agak mirip, kita tebalkan. Nah, kemudian kita taruh di sini ya. Misalnya seperti ini di sini. Kemudian kita perlu tanda petik lagi, satu lagi ya, tanda petik seperti ini. Kita hapus ya, tanda petik penutup. Nah, ini sepertinya fontnya terlalu ini ya, terlalu panjang. Coba kita ubah dulu fontnya dengan yang lebih pendek supaya muat ya. Ini kita pindah dulu ke kanan. Ini biasanya kita harus memiliki koleksi font yang beragam ya. Font itu bisa kita download dari internet. Nah, contohnya ini saya akan coba cari font dulu. Font tebal. Nah, ini saya kasih kata kunci. Lalu saya klik ini ya, font tebal. Ini Probold Fonts. Nah, ini ada beberapa font. Cari font yang cocok ya. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, saya akan download. Nah, ini start download, open. Kemudian di sini nama fontnya adalah Text Gray Adventure. Nah, ini Text Gray Adventure. Install ya. Nah, saya install lagi, satu lagi. Ini saya double klik, lalu klik tombol install. Nah, seperti itulah cara menginstal font ya. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke PowerPoint. Saya cari Text Gray font. Text Gray tadi, oh tidak ada ya. Coba saya cari secara manual di ST ya. Ini kurang cocok.
Oke, sepertinya fontnya belum terpasang. Mungkin PowerPoint-nya harus di restart dulu ya, ditutup dulu lalu dinyalakan kembali, baru font yang baru diinstal tadi langsung bisa diakses melalui font ini. Nah, misalnya di sini saya akan menggunakan ini saja ya, Short Sans Pro Black saja sebagai contoh. Nah, ini. Oke. Ini saya akan rapatkan dulu. Cara merapatkannya tadi dari spasi, line spacing option, kemudian exactly-nya kita kurangi. Oke, masih kurang ya. Masih kurang. Ini masih kurang sepertinya. Oke, nah ini cukup ya. Oke. Ini kita naikkan ke atas. Ini juga dinaikkan ke atas. Oke. Kemudian kita akan menambahkan teks ya. Teks di sini. Teksnya atau kita tambahkan garis dulu ya. Backgroundnya dulu, ini desa bergerak. Nah, tambahkan aja dulu desa bergerak. Nah, ini huruf besar semua ya. Miring. Kemudian Indonesia besar semua. Indonesia bersih narkoba dalam kurung bersinar. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur spasinya. Ini saya akan buat spasi 1,5 ya. Nah, kemudian tanda kutipnya saya taruh di bawah seperti ini. Kemudian saya harus menambahkan background ya. Belakangnya ini ada kotak warna merah tua ya. Seperti ini. Nah, ini saya buat dulu warnanya jadi merah tua. Kemudian outline-nya saya buang. Seperti ini. Kemudian teksnya saya pindah ke depan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kotak ini ujungnya, ini saya bergeraknya ada koma ya. Koma. Kemudian kotak ini ujungnya diruncingkan, bagian atasnya diruncingkan. Seperti ini. Kemudian yang bawah juga ini masih kurang, saya perbesar dulu, masih kurang panjang ya. Nah, kemudian bagian depannya diruncingkan seperti ini. Yang bersinar juga klik kanan edit point, lalu bagian depannya diruncingkan. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan tagar ya. Di sini ada tagar Hani 2021. Nah, save, kemudian teks, saya tambahkan tagar Hani 2021. Ini warnanya putih ya. Kemudian lagi tadi tagarnya Indonesia bersinar. Tagar Indonesianya kecil ya. Indonesia bersinar. Kemudian tagar lagi War on Drugs. Nah, ini tagarnya kita taruh di sini, fontnya kita buat Arial saja.
supaya lebih jelas ya. Nah ini, oke. Kemudian saya akan preview dulu hasil sementara sudah seperti ini. Kita atur lagi tata letaknya, misalnya ini kita naikkan. Oke, ini juga dinaikkan saja. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan garis ini ya, garis merah, garis putih ya di atas garis merah. Caranya saya akan duplikat dulu ini, duplikat, kemudian saya ubah jadi warna putih. Nah, duplikat itu Ctrl D ya, atau Ctrl C, Ctrl V D. Nah, setelah itu saya mundurkan ya ini ya, saya perkecil seperti ini. Kemudian saya duplikat lagi, Ctrl D ya. Kemudian saya buat warna merah lagi. Kemudian saya mundurkan lagi seperti ini. Nah, sehingga seolah-olah ada garis ya. Nah, ini saya atur ukuran garis, ketebalan garisnya dengan cara membuat lengkungan ya. Misalnya seperti ini ya, garis ketebalannya bisa diatur. Kemudian kotak-kotak ini saya pindah ke belakang. Caranya klik kotaknya ya, nah, klik kanan send to back. Nah, ini klik kanan send to back, ini klik kanan send to back. Nah, supaya mereka berada di belakang dan ini di bagian depan. Selanjutnya saya akan menambahkan yang bagian bawah ini, ada kayak bendera juga ya. Nah, caranya saya klik tab insert, kemudian saya buat kotak ya di sini. Sepertinya benderanya dari sini sampai sini ya. Nah, di sini kayaknya. Nah, kemudian saya klik kanan, atau saya ubah dulu warnanya ya. Warna yang pertama ini kayak apa ini, hitam abu-abu gitu ya. Nah, saya coba buat warna hitam saja. Kemudian save outline-nya saya buang, no outline. Lalu ini saya klik kanan, lalu saya pilih format save untuk mengatur transparansinya. Nah, seperti ini supaya kelihatan kayak abu-abu, kayak transparan gitu ya. Saya tarik transparansinya seperti ini. Kemudian saya klik kanan, lalu pilih edit point untuk mengubah bentuknya. Saya hapus titik yang di pojok kiri atas ya. Saya klik delete point. Nah, kemudian saya buat bentuknya seperti bendera. Seperti ini kira-kira. Seperti ini. Ini saya tambah edit point di tengah-tengah sini untuk membuat lengkungan ya. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya terlalu gelap bisa ditarik lagi transparansinya. Selanjutnya ini akan saya duplikat, Ctrl D. Lalu saya ubah warnanya ke merah muda, kelihatannya merah muda warnanya, merah. Lalu more fills color, custom, kemudian ditarik ke atas supaya lebih mudah. Kemudian transparansinya saya buat 0, dia tidak transparan ya. Kemudian bentuknya saya klik kanan, edit point. Ini saya paskan dulu dia seperti ini ya. Oke. Kemudian klik kanan, edit point. Bagian atasnya turun. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga turun.
seperti ini ya. Ini juga mundur sedikit aja. Nah, misalnya jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya duplikat lagi, Ctrl D ya, kemudian saya taruh lagi di atasnya. Saya buat warnanya jadi warna merah. Nah, ini sepertinya warna merah. Lalu saya tarik ke bawah untuk menurunkannya. Nah, sepertinya ini juga mundur ya. Oke, mundur. Maaf, ini kita harus buat rapi ya, supaya hasilnya memuaskan. Kemudian ini lengkungannya sepertinya yang ini tarik ke atas ya, perlu ke atas seperti ini. Kemudian selanjutnya saya klik kanan lagi, Ctrl D, lalu saya ubah warnanya jadi warna putih, taruh lagi di pojok ini. Oke, selanjutnya saya turunkan lagi. Nah, kemudian saya edit point. Ini saya hapus saja ini, delete point. Bentuknya cukup seperti ini toh. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini gambar dari benderanya. Selanjutnya saya tambahkan tulisan War on Drugs. Nah, klik insert, lalu tambahkan text box. Kemudian buat kotak teks, kemudian kita tulis War, enter, on, enter, drugs. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita pilih fontnya. Fontnya saya pilih yang agak-agak garang ya. Nah, seperti ini agak-agak garang ini fontnya. Oke. Karena saya masih jarang menggunakan font-font yang agak garang, ini saya perlu waktu. Misalnya ini saya pilih progress ya, ini cocok. Kemudian saya atur spasinya, line spacing options. Saya pilih exactly, ini ukurannya 80, berarti harus di bawah 80, misalnya 70. Klik OK. Masih kurang ya. Saya buat jadi 60 saja. Oke, nah misalnya seperti ini. Nah, ini saya kecilkan ya, jadi marginnya juga harus dikecilkan. Oke, ini misalnya ini saja ya sebagai contoh fontnya. Nah, oke, saya miringkan, kurang baik ya, seperti ini aja, atau rata tengah, kurang baik ya. Warnanya ini warna putih, kemudian dikasih apa ini, sepertinya dikasih bevel ya, glow, dikasih glownya warna hitam. Nah, ini glow warna hitam, atau glownya warna nah ini mungkin ya. Oke, nah misalnya seperti ini. Kalau mau dimiringkan sedikit bisa ini, tarik. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi bentuknya, sudah hampir sama. Oke,
Selanjutnya di sini ada gambar ini, gambar peta Indonesia ya, di belakang tulisan ini. Saya akan coba buat di sini di gambar peta Indonesia juga. Caranya saya cari dulu peta Indonesia di Google, saya klik gambar, kemudian saya klik alat, saya klik warna, saya cari yang transparan. Nah, ini sudah dapat nih peta transparan. Klik kanan, kemudian salin gambar, saya paste di sini. Ini sudah ada gambarnya. Perbesar dulu, misalnya seperti ini. Kemudian ini karena warnanya hitam, sementara di sini warnanya putih ya, putih kemerah-merahan, berarti ini saya ubah dulu ke warna putih dulu. Cara mengubahnya ke warna putih, klik format, lalu klik color, klik correction ya, kemudian pilih picture correction option. Nah, kemudian brightness-nya kita tarik sampai 100%, maka dia akan berubah putih. Kemudian untuk mengubah dia menjadi ini kayak warna merah muda, kita ambil kotak. Saya perbesar dulu ya. Saya ambil kotak. Ini kotak. Kemudian kita tutup di atasnya. Kemudian kotaknya kita buang outline-nya, no outline. Kemudian warnanya kita buat warna merah. Nah, seperti ini. Lalu warna merahnya ini, saya klik ini panah yang di bawahnya ini, kita atur transparansinya. Seperti ini. Nah, misalnya ini sudah sama ya. Nah, kemudian kotak ini kita satukan. Misalnya ini. Misalnya saya satukan di bagian yang kosong saja. Saya taruh dulu di sini ya, dan saya tutup, lalu saya blok dua-duanya. Nah, kemudian saya group, format group ya, supaya ini menyatu. Nah, ini sudah menyatu kan. Nah, setelah menyatu, berarti karena ini masih menimpa, teksnya harus kita pindah dulu ke depannya supaya tidak tertimpa. Ini saya blok dulu. Kemudian klik kanan, bring to front. Nah, kemudian ini dipindahkan. Nah, ini sudah di bawah. Oke, ini sudah pas ya di bawah. Kemudian ini karena kotaknya menimpa garis putih, berarti kotaknya kita ubah bentuknya. Klik kanan, edit point. Di sini saya edit point di sini. Point, kemudian di sini saya garis titik ini saya pindah ke sini, misalnya seperti ini. Oke, saya coba edit point lagi kotaknya untuk merapikannya ya. Ini ada yang kelihatan warna putihnya. Nah, ini oke, cukup ya. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan copy ini, saya blok semuanya ya, saya blok seperti ini semuanya dengan cara didrag saja di atasnya semuanya untuk bloknya. Lalu saya copy, kemudian saya klik kanan, paste sebagai gambar, paste picture. Klik kanan, pilih picture, maka dia akan berubah menjadi sebuah gambar. Nah, ini, dan bagian backgroundnya kosong ya. Nah, bisa dilihat kosong. Kemudian karena di sini ada apa ini bagian yang kosong, ini saya crop dulu. Caranya klik format, lalu klik crop. Cropnya saya ambil yang 1:1. Nah, ini saya crop. Oke, supaya tidak ada bagian yang kosong ya. Oke,
misalnya ini saya paskan lagi rasionya 1:1. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Selanjutnya ini saya klik kanan, lalu saya save as picture ya, pilih save as picture. Maaf. Klik kanan, pilih save as picture. Nah, kemudian kita simpan di dalam komputer, misalnya namanya Tweetbond Hari Anti Korupsi Internasional misalnya. Oke, 2021. Kemudian save. Nah, selanjutnya saya akan buka web Tweetbonize. Di sini saya akan upload. Saya harus masuk dulu ya. Kalau belum punya akun berarti harus daftar dulu. Saya akan masuk pakai akun Google saja. Sini saya pilih akun Google saya. Kemudian klik tombol buat campaign. Nah, kemudian isi formulirnya. Di sini kita diminta untuk mengisi tautannya. Misalnya Hari Anti Narkoba 2021. Oke. 2021 Hamdan atau 2021 M misalnya. Oke. Kemudian judulnya Hari Anti Narkoba 2021. Nah, internasional misalnya. Internasional 2021. Selanjutnya deskripsinya boleh diisi, boleh dikosongkan karena ada dalam kurung opsional ya. Selanjutnya kita upload bingkainya ke sini. Klik ya. Klik kotaknya. Kemudian kita cari gambar yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini dia gambarnya. Open. Oke. Kemudian di sini kita bisa menambahkan caption post ya. Misalnya saya mengucap, kita kasih tanda kurung seperti ini supaya orang yang menggunakannya, orang menggunakannya bisa langsung mengetik namanya. Saya mengucapkan misalnya Selamat Hari Anti Narkoba Internasional. Oke. Lalu klik tombol mulai campaign. Nah, di sini sudah selesai ya campaignnya. Kita bisa mengklik tombol salin URL untuk mengcopy URL-nya, lalu kita bagikan ke orang lain melalui media sosial. Contohnya di sini saya akan buka URL-nya. Nah, di sini sudah ada Tweetbond-nya. Kemudian untuk menggunakan Tweetbond-nya, setelah kita klik URL-nya, kita klik tombol pilih foto. Oke, untuk memasang foto kita. Misalnya di sini saya akan memasang foto saya sebagai contoh ya. Oke, saya akan cari fotonya. Oke, misalnya saya pakai foto yang ini. Open. Selanjutnya ini bisa kita geser-geser ya, kita paskan posisinya, lalu klik tombol selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik tombol unduh foto. Nah, untuk mendownload foto hasilnya, lalu kita klik tombol save. Nah, ini sudah terdownload hasilnya. Nah, ini sudah dipasang fotonya kan. Oke, jadi seperti itu cara memasangkannya. Di sini kita bisa mengetik nama kita, misalnya Hamdan Hussein Batubara. Lalu kita klik tombol salin pesan untuk menyalin pesannya. Misalnya kita buka Facebook ya, untuk mengupload fotonya di Facebook. Nah, demikianlah cara membuat Tweetbond menggunakan program PowerPoint. Dan tadi saya juga telah mensimulasikan bagaimana cara mempublikasikan Tweetbond di website tweetbonize.com sehingga orang lain dapat menggunakan Tweetbond tersebut.
dan silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan apabila Anda suka video seperti ini, silakan like video ini dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.